Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Zarotun Rosida dengan NIM 216151052. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sastra cyber. Baik, apa sih sastra cyber? Sastra cyber itu kan akhir-akhir ini semarak tuh di banyak media bahwasanya sastra sekarang adalah termasuk golongan sastra cyber. Apa sih sastra cyber itu? Nah, teman-teman, sastra cyber itu adalah sastra digital, di mana sastra itu penyebarannya melalui media sosial yang memerlukan internet. Sastra cyber ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi adanya sastra cyber ini membawa kita untuk melek tuh terhadap apa yang telah disediakan di hadapan kita. Apa aja sih yang telah ada di depan kita, baik itu media, baik itu skill yang kita punya, kita harus menuangkannya. Dan sastra cyber sendiri sekarang menjadi semarak. Siapa orang pun bisa menjadi seorang penulis, dan siapapun dapat menjadi sastrawan berupa menuangkan kreativitasnya melalui sastra cyber. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit contoh dari sastra cyber, yaitu novel Mariposa, di mana novel ini ditulis oleh Lulu HM yang menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat pandai sekali. Dia bernama Aca, dia pindah sekolah ke Jakarta. Di Jakarta dia menyukai salah seorang lelaki yang dia juga seorang yang pandai, tapi dia seorang yang sangat anti yang namanya percintaan, namanya yaitu Iqbal. Pada suatu hari sekolah ini akan mengikuti perlombaan olimpiade, di mana perlombaan itu memerlukan beberapa muridnya yang ahli dalam perlombaan tersebut. Akhirnya tuh dipilih, yang terpilih adalah Aca, Iqbal, dan Junah. Dalam kesempatan kali ini Aca menyempatkan diri, maksudnya Aca itu memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Iqbal. Iqbal yang merasa didekati Aca secara terang-terangan, Iqbal menolak dengan mentah-mentah. Jadi adanya kelompok olimpiade ini membuat mereka setiap sehabis sekolah mereka selalu melakukan aktivitas, yaitu pelatihan olimpiade, pelatihan pembelajaran untuk olimpiade. Nah, singkat ceritanya, waktu Iqbal di rumah, Iqbal ini dimarahi oleh ayahnya gara-gara Iqbal terpilih untuk mewakili dalam materi kimia. Iqbal merasa dirinya ini sudah melakukan yang terbaik, tapi ayahnya masih saja tidak puas. Akhirnya ayahnya ini meminta Iqbal untuk tetap belajar karena Iqbal akan disekolahkan di luar negeri. Sedangkan orang tua, kalau bicara orang tua sendiri, Aca memiliki orang tua yang berbeda dengan Iqbal. Aca memiliki orang tua yang sangat baik, sangat sayang pada anaknya. Orang tuanya ini sangat membuka lebar apa yang anaknya inginkan, selagi itu baik, orang tuanya akan mendukung. Dimana orang tua Iqbal sama orang tua Aca ini sangat berbalik ya teman-teman. Singkat ceritanya, pada waktu perlombaan, sang juri memberikan banyak pertanyaan yang dijawab dengan cepat. Ketika Iqbal ingin menjawab, Iqbal selalu telat mencet tombol, sedangkan Aca selalu cepat. Tapi beruntungnya dia lolos. Mereka semua satu kelompok ini lolos masuk ke babak final. Akhirnya di babak final, saat melakukan proses perlombaan, pada waktu itu ini perlombaannya udah nyampe di titik akhir nih, dimana penentuan, dimana Iqbal ini memencet tombol sedangkan dia tidak mengerti jawabannya. Dia bimbang dengan jawabannya. Akhirnya Aca ini menyodorkan jawabannya bahwa oh ini aja yang pakai jawabanku. Aca menyodorkan jawabannya seperti itu pada Iqbal. Akhirnya Iqbal bimbang, dan Iqbal yakin bahwasanya Aca ini anaknya pandai. Dan Iqbal sendiri telah mengalami beberapa kesalahan di perlombaan sebelumnya. Akhirnya Iqbal menyodorkan jawabannya Aca, ternyata benar. Akhirnya kelompok mereka menjadi pemenang dari ajang perlombaan tersebut. Setelah perlombaan, singkat cerita, setelah perlombaan, orang tua Iqbal ini merasa bangga karena anaknya telah menangkan perlombaan. Dan Iqbal diberitahu bahwasanya Iqbal akan kuliah ke luar negeri.
waktu itu ayah Iqbal bersama dengan rekannya yang akan mengirimkan Iqbal ke luar negeri. Di pada waktu itu juga Iqbal bersama Acha mengenalkan Acha kepada orang tuanya. Pada waktu itu Iqbal merasa tersinggung dengan pembicaraan ayahnya yang terlalu meninggi-ninggikan. Akhirnya Iqbal bicara bahwasanya semua perlombaan ini berkat Acha, bukan berkat Iqbal. Andaikan Iqbal menyodorkan jawaban Iqbal, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan, karena yang terakhir yang menjadi kemenangan adalah jawabannya Acha. Mendengar itu, orang tua Iqbal merasa kecewa, tapi Iqbal mencoba berbicara jujur bahwasanya Iqbal tidak ingin kuliah di luar negeri. Akhirnya singkat cerita, orang tuanya minta maaf dan memaklumi apa yang diucapkan Iqbal. Iqbal tidak bisa melakukan apa yang diinginkan ayahnya. Iqbal merasa tertekan. Akhirnya orang tua Iqbal memaklumi. Singkat cerita, akhirnya Iqbal tidak jadi disekolahkan di luar negeri. Dan kisah percintaan Acha juga, Acha sudah menyerah. Dia tidak mau memaksakan bahwasanya Iqbal tidak mau menjadi pacarnya. Di ulang tahunnya Acha telah mengundang Iqbal, tapi undangan itu tidak sampai. Undangan itu tidak sampai kepada tangan Iqbal. Akhirnya Iqbal tidak datang di tempat itu. Tapi Iqbal didapat ada suatu kejadian di mana Iqbal itu akhirnya datang. Akhirnya Iqbal menyadari bahwasanya Acha ini niatnya baik. Acha ini suka secara tulus dengan Iqbal. Pada waktu ulang tahunnya itu akhirnya Acha dan Iqbal jadian. Jadi singkat ceritanya, yang pesan yang ada dalam cerita ini adalah gimana kita seorang orang tua itu tidak bisa memaksakan anaknya. Seorang orang tua itu tidak bisa menuntut anaknya untuk menjadi terbaik. Orang tua harus mengerti di mana posisi anaknya, di mana batas kemampuan anaknya, di mana anaknya itu bisa menempatkan dirinya. Di sisi lain, ketika kita melihat Acha sendiri yang seorang yang akhirnya sadar diri, itu adalah sikap yang baik bahwasanya kita tidak bisa memaksakan Iqbal untuk mencintai, karena cinta itu juga tidak bisa dipaksa. Meskipun pada akhirnya Iqbal juga ikut pada Acha. Jadi itulah cerita dari Mariposa, dimana Mariposa itu merangkum kisah-kisah yang dimana intinya kisah itu kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Kita tidak boleh memaksakan apa yang tidak bisa, dan itu harus bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.